Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dian Ayu Lestari, Difatul Lesti Oktavia, dan saya sendiri, Frida Tasya Maulidiardi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan analisa validitas dan reliabilitas alat ukur. Selanjutnya, yang pertama ada teori konstruk alat ukur performa tipikal. Typical performance test adalah tes yang mengukur kecenderungan respon atau perilaku individu dalam kondisi tertentu, di mana hal itu nggak ada jawaban yang benar atau salah. Contohnya, seperti tes kepribadian, tes sikap, tes minat. Ini menurut Josmani tahun 1988. Boleh di next? Di sini kami akan membahas tentang skala MSDS atau Multidimensional State Boredom Scale, yaitu kebosanan multidimensional. Kebosanan adalah pengalaman dari keadaan emosional atau psikologis tidak menyenangkan seseorang seperti kelelahan, mengantuk, dan depresi yang dialami saat seseorang itu dibiarkan tanpa sesuatu yang khusus untuk dilakukan. Orang ini tidak tertarik pada lingkungannya atau merasa bahwa kehidupannya itu membosankan. Kebosanan ini paling sering disebut dengan kurangnya aktivitas, yaitu termasuk tidak tahu apa yang ingin dia lakukan atau adanya aktivitas yang tidak dia inginkan. Oke, selanjutnya. Untuk bentuk respon multidimensional state boredom scale ini menggunakan skala Likert dengan 7 tingkatan agree dan disagree. Yang pertama ada STS, sangat tidak setuju, ada TS, tidak setuju, ATS, agak tidak setuju, netral, M, AS, agak setuju, S, setuju, dan SS, sangat setuju. Oke, boleh dilanjut. Untuk paduan scoring MSDS ini, semua berisikan 29 pernyataan yang bersifat favorable, yang dimana untuk kategori STS, sangat tidak setuju, bernilai 1, TS, tidak setuju, bernilai 2, ATS, agak setuju, bernilai 3, N, netral, bernilai 4, AS, agak setuju, bernilai 5, S, setuju, bernilai 6, SS, sangat setuju, bernilai 7. Oke, boleh dilanjut. Berikut adalah blueprint multidimensional state boredom scale. Di sini terdapat 5 aspek. Yang pertama ada disengagement, yaitu ketidakmampuan untuk secara sadar menentukan apa yang diinginkan, karena keinginan itu dapat mengancam dan membuat orang tersebut tertekan. Yang kedua ada high arousal, yaitu pengalaman individu yang gelisah akibat suatu gairah yang tinggi. Sedangkan ada low arousal, yaitu pengalaman individu yang gelisah akibat gairah yang rendah. Selanjutnya ada inattention, yaitu kesulitan fokus, mengikuti petunjuk, dan juga menyelesaikan tugas-tugasnya tersebut. Yang terakhir ada time perception, yaitu kesadaran akan durasi dan pengalaman berlalunya waktu. Untuk aspek yang pertama, berjumlah 10 item. Ada di nomor 2, 7, 9, 10, 13, 17, 19, 22, dan 28. Untuk aspek nomor 2, berjumlah 5 item dengan yang berada pada nomor item 5, 12, 14, 21, 27. Sedangkan item yang ketiga juga berjumlah 5, berada pada item nomor 4, 8, 15, 25, dan 29. Untuk aspek nomor 4 terdapat jumlah item yang 4 juga, yang 4 dengan berada pada item 3, 16, 20, dan 23. Sedangkan untuk aspek yang terakhir, yang kelima, berjumlah 5 item yang terletak pada item 1, 6, 11, 8, dan 26. Oke, boleh dilanjut. Berikut adalah contoh pernyataan per aspek. Yang pertama ada disengagement. Pernyataannya berupa I'm stuck in situation that I feel irrelevant. Yang artinya saya terjebak dalam situasi yang menurut saya tidak relevan. Yang selanjutnya ada low arousal. Pernyataannya berupa I'm lonely, yang artinya saya kesepian. Terus untuk contoh high arousalnya itu I'm more moody than usual. Saya merasa moody atau suasana hati berubah-ubah dari biasanya. Selanjutnya inattention itu contoh pernyataannya adalah I'm easily distracted, yaitu saya mudah teralihkan.
Dan yang terakhir, aspek time perception itu pernyataannya berupa time is passing by slower than usual, yaitu waktu berlalu lebih lambat dari biasanya. Oke, boleh lanjut. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita akan menjelaskan terkait deskripsi hasil analisa korelasi dengan total item, yang dimana telah kita sama-sama lihat dari 29 pernyataan ataupun 29 item skala kebosanan ataupun MSBS, skala MSBS, bahwasannya seluruh pernyataan ataupun item dinyatakan valid karena probability value-nya di bawah 0,01. Dan dapat dilihat nilai terbesar ataupun nilai tertinggi itu sebesar 0,790 dan nilai terkecilnya sebesar 0,347. Dengan begitu seluruh item ataupun 29 item ini dinyatakan valid. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada deskripsi hasil analisa inter-item total correlation. Jadi di sini ada nomor item, terus kemudian ada koefisien corrected item total correlation-nya, kemudian ada keputusan. Nah, bisa kita lihat bahwa di tabel ini, item nomor 1 itu tidak dikatakan valid gitu. Terus kemudian dari item nomor 2 sampai nomor 29 ini dikatakan valid. Sehingga deskripsi interpretasi hasil analisa inter-item yang dilakukan adalah berdasarkan hasil validitas analisa inter-item total correlation dari 29 item pernyataan multidimensional state boredom scale, didapatkan bahwa koefisien corrected item total correlation tertinggi ini sebesar 0,747 dan nilai terkecil sebesar 0,298. Oleh karena itu, item nomor 2 sampai item nomor 9 ini dikatakan valid karena koefisien corrected item total correlation ini berada di atas 0,3. Sedangkan pada item nomor 1 dengan nilai skor 0,298 ini tidak dapat dikatakan valid karena koefisien corrected item total correlation-nya ini berada di bawah 0,3. Oke, baik. Selanjutnya ada deskripsi hasil analisa faktor dengan true score. Pada analisa faktor dengan true score ini, item yang dapat dikatakan valid itu jika nilai Pearson correlation true score-nya itu di atas 0,30. Seperti yang tertera pada tabel di sini, semua item berada pada nilai di atas 0,30. Maka dapat disimpulkan dari 29 item pernyataan MSBS dapat dikatakan valid dengan koefisien Pearson correlation true score tertinggi sebesar 0,801 dan koefisien terkecil adalah sebesar 0,311. Baik, selanjutnya untuk deskripsi hasil analisa reliabilitas, kita bisa lihat bahwa di sini angka Cronchbatch alpha-nya ini ada di angka 0,9942. Sehingga berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS yang sudah kita lakukan 26, didapatkan bahwa hasil reliabilitas sebesar Cronchbatch alpha 0,9942 dari 29 item pernyataan, maka dari itu nilai Cronbach alpha ini dapat dikatakan reliable karena keseluruhan nilai Cronbach alpha ini ada di atas 0,68. Baik, selanjutnya untuk teori konstruk alat ukur performa maksimal. Jadi, tes performa maksimal adalah sebuah tes yang mengukur seluruh kemampuan individu dan seberapa baik individu ini dapat melakukannya, sehingga tes ini bisa ditingkatkan dengan melakukan latihan gitu. Contoh dari tes ini itu biasa kayak ulangan harian, TOEFL, TPA, UMPTN, dan lainnya.
pada bagian ini, tes TPA yang kita pilih, kita gunakan adalah jenis tes pemahaman wacana, di mana alat ukur pada tes performa maksimal ini adalah tes pemahaman wacana. Tes pemahaman wacana ini tidak diperlukan pengetahuan dari yang dibacakannya, akan tetapi diharapkan kemampuan untuk mengerti dari apa yang sudah dibaca dan tidak perlu juga mengetahui hal itu benar atau salah dari tulisan yang sudah dibaca. Akan tetapi, yang diperlukan adalah kemampuan dalam menganalisa tulisan tersebut, di mana letak kejanggalan-kejanggalannya. Kemudian penulis sudah membuat tes pemahaman wacana sebanyak 10 soal dengan tes pilihan ganda. Selanjutnya, di sini tingkat kesulitan soal, blueprint yang kita lakukan di sini tipe soalnya itu ada 3, mudah, sedang, dan sulit. Di mana soal mudah ini ada 2 soal, kemudian sedang ini ada 6 soal, kemudian sulit ini ada 2 soal, sehingga total yang dilakukan ini ada 10 soal. Berikut contoh soal pemahaman wacana. Jadi, efek dari penerapan pola asuh ini adalah anak berpotensi terlibat dalam kenakalan remaja, menjadi impulsif, agresif, kurang mampu berkonsentrasi pada suatu aktivitas atau kegiatan, dan memiliki daya tahan terhadap frustasi rendah. Pada kata yang digarisbawahi memiliki sinonim kecuali. Oke, jadi di sini yang digarisbawahi ini itu adalah kata-kata impulsif. Sinonim dari impulsif ini merupakan kecuali adalah manual. Selanjutnya. Baik, jadi dari keseluruhan soal, dari 10 soal ini, kita itu mendeskripsikan hasil rata-rata tingkat kesukaran dan daya beda yang dilakukan. Nah, tingkat kesukaran ini kita lihat dari nilai P. Nilai P-nya ini sebesar 0,544. Maka dari itu, berdasarkan kriteria tingkat kesukaran dari 10 item ini, 10 item soal ini masuk ke dalam kategori sedang. Baik, dilanjut. Di sini ada deskripsi hasil analisis itemen untuk daya beda. Jadi dengan jumlah 10 item soal yang telah ditetapkan, nilai min RP BIS-nya itu sebesar 0,302. Maka dari itu berdasarkan kriteria daya beda, 10 item masuk ke dalam kategori sedang. Baik, di sini ada analisa tiap butir soal yang sudah kita lihat sama-sama. Bahwasannya di dalam tabel terdapat 7 soal ataupun 7 item soal yang tidak perlu direvisi dan 3 item soal yang ditolak. Dikarenakan berdasarkan hasil analisa validitas tiap butir soal pada item nomor 1, 2, 4, dan 7 itu masuk kategori baik karena sesuai dengan kriteria daya pembeda dengan kisaran nilai berada di 0,40 sampai dengan 1,00. Selanjutnya, untuk item nomor 3 dan 8 itu masuk ke dalam kategori sedang. Karena sesuai dengan kriteria daya pembeda dengan kisaran nilainya berada pada di 0,30 sampai dengan 0,39. Sedangkan untuk nomor 5, 6, dan 9 masuk ke dalam kategori buruk karena sesuai dengan kriteria daya pembeda berada dalam kisaran nilai negatif sampai dengan 0,19. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ada 7 item yang direkomendasikan tidak perlu direvisi, berarti dapat dijadikan soal dalam TPA. Dan ada 3 item yang mendapatkan rekomendasi ditolak, dan itu artinya harus diganti seperti itu. Baik, di sini
saya lanjut, ada deskripsi hasil reliabilitas. Berdasarkan hasil analisis itemen dengan jumlah item 10 soal, telah didapatkan nilai alfa itu sebesar 0,632. Maka dari itu, berdasarkan ketentuan reliabilitas, 10 item soal ini masuk ke kategori tinggi. Di sini saya akan menyampaikan diskusi ataupun hasil yang memang sudah kita buat. Yang pertama, item skala yang tidak valid dapat disebabkan dengan adanya error acak yang terjadi karena beberapa hal seperti kondisi individu testi ketika sedang mengerjakan tes, kondisi individu tester ketika membuat tes dan memberikan instruksi pengerjaan pada testi, kesalahan sampling, dan halo effect. Efeknya itu penyerta error disebabkan penampilan tes, pribadi tester, dan lainnya. Nah, di sini terjadinya error acak mungkin dikarenakan ada beberapa hal yang tadi sudah disebutkan. Pertama, kondisi individu testi ketika sedang mengerjakan tes, baik itu kurang teliti ataupun terlalu terburu-buru. Dan kondisi individu tester ketika membuat tes, karena tester saat membuat tes tidak jauh-jauh dapat melakukan error acak seperti itu, ataupun ada dalam kesalahan sampling dan error dapat disebabkan dari penampilan tes, pribadi tester, dan lainnya. Nah, pada soal TPA yang mendapatkan rekomendasi ditolak itu disebabkan oleh adanya distraktor pada soal yang tidak tepat dan tidak homogen. Distraktor atau pengecoh jawaban berada pada soal multiple choice berfungsi sebagai alat yang dapat menggambarkan apakah butir soal yang dibuat baik atau gagal. Jadi ada 3 soal TPA yang ditolak itu dikarenakan adanya distraktor ataupun yang bisa kita sebut adalah pengecoh jawaban seperti itu. Nah, di sini ada kesimpulan dari hasil yang sudah kita lakukan. Hasil dari keseluruhan 3 metode dalam menganalisis 29 item pada skala multidimensional State Boredom Scale ataupun MSBS dinyatakan valid. Namun, item nomor 1 pada metode Corrected Item Total Correlation dinyatakan tidak valid karena probability value yang didapatkan di bawah 0,03. Dengan demikian, seluruh item dinyatakan reliable karena koefisien Cronbach alpha yang didapatkan sebesar 0,942, sehingga skala MSBS versi Indonesia dapat diadaptasi dan dapat digunakan. Nah, sesuai dengan yang telah kami lakukan, bahwasannya dilihat dari Cronbach alpha-nya itu sebesar 0,942, sehingga skala kebosanan ataupun skala MSBS ini dapat diadaptasi dan dapat digunakan. Adapun pengujian TPA dilakukan melalui 3 tahap analisis, yaitu tingkat kesukaran, daya beda, dan validitas setiap butir soal. Adapun hasil yang didapatkan pada analisa validitas setiap butir soal, keseluruhan 6 item didapatkan rekomendasi 7 item mendapatkan rekomendasi tidak perlu direvisi. Yang berarti soal dapat digunakan, dan ada juga 3 item mendapatkan rekomendasi ditolak, yang artinya soal masih harus direvisi ataupun diganti dengan soal yang lain seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.